warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Rasakanlah Bapak Ibu, kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa, dapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya syariat sholat ini. Bapak Ibu, betul-betul nikmat. Ketika pagi-pagi kita harus bangun karena syariat menuntun kita untuk memulai aktivitas kita dengan sholat subuh, dan bagi laki-laki diwajibkan sholat subuhnya di masjid. Maka dengan ada syariat ini kita bangun pagi-pagi untuk menuju masjid. Dibangun pagi-pagi sehat, menggerakkan kaki kita dari rumah ke masjid juga sehat Bapak Ibu. Kemudian kita beraktivitas segala macam persoalan-persoalan yang kita hadapi dari pagi tadi sampai siang ini. Kemudian ada syariat mewajibkan kita untuk salat zuhur, dan untuk salat zuhur itu diawali dengan berwudu, dengan membasuh muka, kepala, telapak tangan kita dengan air. Ini menyegarkan Bapak Ibu. Persoalan-persoalan dari pagi sampai siang ini disegarkan dengan wudhu kita. Kemudian kita salat berjamaah 4 rakaat. Gerakan-gerakan salat itu merupakan ketenangan bagi kita Bapak Ibu, kenyamanan bagi kita. Selesai salat kita berzikir, kemudian kita aktivitas lagi. Maka rasakanlah ini Bapak Ibu. Tidak ada agama yang seperti ini, yang 5 waktu sehari semalam kita dituntut untuk melakukan gerakan-gerakan yang bernilai pahala, dan sesungguhnya gerakan-gerakan itu sangat kita butuhkan dalam menjalani aktivitas kita. Kita syukuri nikmat ini dan kita camkan dalam diri kita. Memang khusus bagi laki-laki, camkan betul dalam diri kita bahwa kita salat kita benar-benar di masjid di awal waktu dan tentunya berjamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, setiap Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran Bapak Ibu. Dan hampir 1,5 tahun kami di sini diizinkan Allah, baru kita sampai Al-Baqarah 89. Bayangkan Bapak Ibu banyaknya ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah setiap Selasa dan Rabu kita kaji 1 ayat saja. Sekarang Al-Baqarah 89, dan sudah dipastikan tidak akan khatam ini Bapak Ibu. Keduluan malaikat maut memanggil sebelum khatam. Masya Allah. Walaupun sedikit Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan niat kami yang menyampaikan benar-benar mendapatkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk Al-Baqarah 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillah. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah. Ini masih kajian tentang Bani Israel Bapak Ibu. Musuh di kelima mahum yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Di Al-Quran ini turun dari Nabi Muhammad, dan kalangan Bani Israel tidak menerima Al-Quran ini.
Kenapa tidak menerima? Sebenarnya dia tidak menerima yang membawa risalah. Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka harapkan, yang menjadi Nabi terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel. Ternyata mereka kecewa tidak dari kalangan Bani Israel. Dengan sombong dan angkuhnya mereka, yang mereka tahu betul ciri-ciri Nabi yang akan lahir itu ada dalam kitab mereka. Dan juga informasi bahwa Nabi terakhir itu membawa kitab juga ada dalam kitab mereka. Tapi mereka lagi-lagi membangkang, membantah karena kesombongan mereka. Maka ayat dari 70 sampai 89 ini masih berputar tentang sifat Bani Israel. Kenapa Allah camkan kepada kita agar jangan sampai kita sama pula watak kita dengan Bani Israel. Wa kanu min qablu yastaftihuna, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan alalladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir yang mereka. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini Al-Baqarah 89. Di ayat 87 dan 88 seperti yang kita baca sebelumnya menceritakan bahwa Bani Israel diberi nikmat berupa hadirnya para nabi dari kalangan mereka. Hanya kebetulan Nabi Muhammad tidak kalangan mereka, mereka membantahnya. Mereka betul-betul sombong dan menolak nabi-nabi itu karena memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan di ayat 89 ini Bapak Ibu, Allah camkan betul kepada kita ketika kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad itu datang yang sesuai dengan kabar yang ada dalam kitab mereka, tapi tetap mereka membangkangnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, bahaya menutup hati. Menolak kebenaran akan mengakibatkan tertutupnya hati dari hidayah. Sementara kita butuh hidayah, dan inilah yang selalu kita minta di waktu salat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kita hidayah, jalan yang benar. Hidayah itu apa? Petunjuk untuk mencapai kita kepada tujuan itu hidayah. Dan tujuan kita hidup di dunia ini selamat dunia kita, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api neraka. Dan itu hanya didapat dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita menutup hati dari kebenaran, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Maka hati-hati, sadar Bapak Ibu semua, yang kita butuhkan adalah hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat 49 ini, laknat Allah bukan sekedar murka. Bapak ini menunjukkan murka yang berat, terputusnya dari rahmat Allah. Sering kita melihat orang-orang yang awalnya dia sedih, dia mengatakan, kita sholat kaidah dulu nawar, ikut bersatu. Besok kita ada lagi tahwilan, besok dia lagi tahwilan, sampai akhirnya dia tidak tertarik dengan sholat. Dan dia mengatakan, lagian untuk ya. Nah ini, kalau ada yang seperti itu pas sama dengan Bani Israel. Lagian untuk amboyo, maka hati-hati kita ketika kita belum mampu untuk tegak di syariat, tapi jangan sampai pula mengolok-olok syariat atau mengatakan tidak mungkin kita hidup di atas syariat. Kalau zaman ini, kalau tidak jauh ibadah mungkin punya motor, baru di kendaraan, maka tadi kalau ada yang seperti itu dia sudah mengatakan tidak mungkin dia amalkan ajaran Islam kini dong. Kalau ada yang seperti itu, dia persis sama dengan Bani Israel. Ada di Bapak Ibu, ayat ini Allah gambarkan kepada kita
sejarah dari Bani Israel, jangan sampai kita sama seperti Bani Israel. Ini maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.